3 Agustus 2024. Dan apa keunikan dari tempat ini sehingga berbeda dengan yang lain? Keunikannya, warkop kami ini masih memakai konsep lama dengan kayu yang berbeda. Terus dia kopinya juga dari Sepiro, terus dia tehnya juga dari Sidamane yang berciri khas gitu, Pak. Bagaimana perkembangan warkop bahagia ini dari awal hingga saat ini, Kak? Sejak berdirinya warkop ini, kami menyediakan cuma kopi sama kayak teh lokal aja, Kak. Cuman kayak kami juga menambahkan menunya lagi supaya kayak lebih apa gitu kan, Kak. Kami buat lah menjadi cement platter sama miso, terus menu-menu lainnya biar kayak ada yang lain berbeda gitu, Kak. Itu aja sih. Sepengetahuan kakak, berapa ya modal dari warkop bahagia ini? Masih dengar-dengar ya, Kak, sekisaran 120 sampai 180 juta. Karena kami pakai kursi dan mejanya dari kayu jati. Itu aja sih, Kak. Terus kami juga pakai mesin kopi. Jadi apanya agak mahal gitu. Boleh tahu bagaimana kondisi keuangan warkop bahagia ini ya, Kak? Kalau keuangan sih, Kak, belum tentu juga karena pelanggan kami juga nggak nentu gitu. Apakah bisnis ini sudah mencapai titik impas? Belum, Kak, belum mencapai target. Baik. Apa rencana pengembangan untuk warkop bahagia ini ke depan? Kalau rencana kami mau menambah sih, Kak, ragam baik dari minuman atau makanan. Oh, baik, makasih, Kak. Kak, izin bertanya, siapa target konsumen utama warkop ini? Semua kalangan, Kak, tapi di kami yang diutamakan itu orang tua karena kami jual miso. Bagaimana cara orang kakak memasarkan warkop ini? Kami mengupdate ke Instagram, kami memfoto kopinya, terus kami juga memfoto suasana kafe dan mengupdate ke TikTok juga. Berapa kapasitas produksi atau layanan per hari dan berapa yang terserap pasar? Kapasitas pelayanan 150 pelanggan, terus yang tertera pasar 70 konsumen. Apa tantangan terbesar dalam operasional sehari-hari di warkop ini, Kak? Tantangan terbesarnya yaitu, Kak, usaha, persaingan usaha lah istilahnya. Terus gimana ya? Terus itu aja. Kak, izin bertanya, apa alasan kakak untuk lebih memilih nongkrong di sini daripada contohnya kayak di depan tidak ada pengembangan? Kenapa kakak lebih memilih tempat ini daripada di depan? Karena di sini tempatnya lebih nyaman dan lebih bersih dan juga bising. Terus aspek apa yang paling memuaskan dan apa yang perlu ditingkatkan? Untuk yang perlu ditingkatkan di sini, makanannya harus tambahin lah seperti makanan berat gitu kan. Sarapan pagi lah bisa. Jadi aspek apa yang perlu ditingkatkan di tempat ini menurut kakak? Untuk pelayanannya ditingkatkan lagi lah supaya lebih cepat untuk melayani orang-orang yang berdatang di sini. Jadi kalau boleh tahu kakak seberapa sering menggunakan kayak contohnya untuk lebih tepatnya nongkrong di sini? Seminggu 2 kali lah karena dekat kan dengan kantor, jadi kalau lagi jam istirahat jadi bisa kesini nongkrong, jadi 2 minggu sekali lah. Jadi menurut kakak harga yang ditawarkan sama kualitas di sini itu bisa diterima kakak? Bisa, karena harganya standar ya, untuk pekerja atau pelajar juga standar lah dan cocok. Jadi pertanyaan terakhir nih kak, tempat ini menurut kakak rekomendasi nggak dari teman kakak yang lain atau Rekomendasi ini tempatnya cocok, nyaman, bersih dan nggak terlalu ribut dibandingkan tempat-tempat lain. Makasih ya kak. Oke, sama-sama. Pak, izin bertanya. Iya, Kenapa bapak lebih memilih nongkrong di sini daripada di depan? Karena di depan ada orang. karena di sini tempatnya nyaman, kopinya enak, baru usaha-usaha pun banyak di sini juga. Boleh tahu aspek apa yang paling memuaskan menurut bapak di warung bahagia?
sering datang makan di tempat ini? Setiap hari. Menurut Bapak tempat ini rekomendasi untuk orang lain Pak? Iya, sangat rekomendasi karena di sini juga ada miso. Miso itu enak, iya. Iya, Terima kasih. iya, makasih. Bentar ya Pak. Oke. Dan saya mau menanyakan perihal di bahagia. Iya, iya. Bapak, kenapa Bapak lebih memilih nongkrong di sini daripada di depan atau kayak waktu kemarin? Mana itu? Saya lihat tadi kan lewat kayaknya tempatnya adem nih, mager lah. Ya masih mampir ya, ternyata memang cukup adem daripada depan kan itu kan rame. Di sini memang sih kadang rame, tapi kan cuma lihat tempatnya dari segi apa ya outletnya kan bagus lah ya, outletnya indoornya pun nyaman lah kalau untuk sekedar ngopi sambil nongkrong ya kan. Ini saya lihat Kalau boleh tahu aspek yang memuaskan menurut Bapak bahagianya apa? aspeknya, maksudnya aspek dari segi mana? Kayak Segi kalau nyaman ya sudah pasti kan. Kalau untuk mau nongkrong dengan ya suasana. feelnya kalau berapa itu suasana nyaman, udah nyaman lah. Itu dari segi tempat juga masih saya lihat ya. Oke ya Pak. Apa yang perlu ditingkatkan dari bahagia kalau menurut Bapak? Ya yang namanya bisnis itu kan pelayanan ya, cuma sih kalau pelayanan sih bagus sih saya lihat. Itu aja sih, ditingkatkan aja dari segi ramah, ada yang dari segi pelayanan pelanggan kan itu suatu tambah. Kalau boleh tahu, seberapa sering Bapak datang ke Tadinya masih baru pertama kali ini, cuman nanti ke depan ya ini masih termasuk rekom lah untuk bisa nongkrong ataupun lagi kembali lagi. Nah, ini sih datang kembali lagi nanti. Ini sudah lihat warung ini orang yang nyaman lah. terakhir ya Pak? Oke. Menurut Bapak tempat ini rekomendasi nggak untuk orang lain? Bisa. Ini kita rekomendasi kalau dari segi nyaman ya pastinya kan. Ya kalau misalnya kita ada teman-teman, pesan aja nongkrong di kopi bahagia, selain nyaman, enak gitu. Saya bilang enak dari segi kopi ya. Tapi itulah kira-kira. Makasih ya Pak. Oke, Atas sukses ya, pertanyaannya. sukses semuanya. Ya Pak. Izin bertanya ya Pak. Kenapa Bang Wadi memilih nongkrong di sini atau duduk di sini daripada kayak contohnya kan di jalan segini kan ada kenapa dulu? Karena pertama itu kenyamanannya, suasananya, sama dekorasi. Oh, oke. Terus kalau boleh tahu aspek dari mana yang membuat tempat ini Abang puas kayak contohnya entah dari segi pelayanan Pak atau dari segi makanan atau gimana? Kalau untuk dari seginya, dari pelayanan oke, dari minumannya oke, mantap lah Bapak itu kopinya. Kalau boleh tahu Bang, apa yang perlu ditingkatkan dari tempat ini? Pertama yang perlu ditingkatkan kita lah sebagai zaman sekarang ini kan udah punya event kopi kan. Udah hampir 100% manusia itu. Kalau bisa diapain itu tempat atau colokan juga. Oh, Iya, karena ini orang di sini kan. kalau boleh tahu Bang, seberapa sering Abang datang ke tempat ini? Saya sudah 7 atau 8 kali. Iya. Kalau menurut Abang, tempat ini rekomend nggak buat teman Abang atau orang lain? Rekomendasi nggak sih? Terima kasih ya Bang. Ya, izin bertanya Kak soal warung kopi di sini ya. Kenapa Kakak lebih memilih nongkrong di sini dibandingkan nongkrong yang ada di depan?
paling memuaskan menurut kakak di warkop ini? Aspek itu mungkin kenyamanan ya, sanititasnya menurut saya enak sinyal. Beda dari yang lain ya? Kalau kan tadi pertanyaannya dari kita. Oh iya. Terus apa yang perlu ditingkatkan dari warung kopi bahagia?